Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dan tak lupa kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kedatangan tamu, biasa saja kita bersiap. Rumah dibersihkan, ruang tamu dirapikan, makanan disiapkan. Apalagi kalau yang datang itu adalah tamu yang istimewa, pasti persiapannya lebih matang, lebih sungguh-sungguh, lebih penuh dengan perhatian. Ramadan adalah tamu istimewa itu. Para ulama kita tidak menunggu seminggu sebelum Ramadan untuk bersiap, bahkan ada yang 3 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri. Kita mengenal nama besar Imam An-Nawawi rahimahullah, sejak bulan Rajab dan Sya'ban sudah memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Quran 2 hari sekali sebagai latihan ruhiyah menyambut Ramadan. Sebagian ulama juga ada yang berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya agar amal Ramadan diterima. Ada doa yang masyhur di tengah kaum muslimin, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan. Karena tidak semua orang yang hidup hari ini akan sampai pada Ramadan berikutnya. Ada sebuah panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mewajibkan puasa ini, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dari seluruh ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hanya 89 kali Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan khusus, undangan yang eksklusif. Kalau kita diundang presiden saja sudah bangga, padahal undangan itu belum tentu menjanjikan apa-apa. Lalu bagaimana jika yang mengundang adalah Rabb semesta alam? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, jika engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah baik-baik pendengaranmu, karena setelah itu pasti ada perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Puasa adalah perintah, dan perintah kedudukannya yang sangat tinggi dalam syariat agama kita. Para ulama membahas ini dalam kitab Bada'iul Fawaid, yang mana di dalam menjalankan ibadah ini ada yang lebih berat antara melanggar perintah atau melanggar larangan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kaidah melanggar perintah Allah lebih besar dosanya daripada melanggar larangannya. Karena orang yang terjatuh dalam larangan seringkali karena hawa nafsu, tetapi orang yang meninggalkan perintah atau kewajibannya seringkali karena merasa tidak butuh kepada Allah. Iblis dilaknat bukan karena zina, bukan karena mencuri, tapi karena menolak perintah sujud. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, dia juga mendapatkan hukuman dari Allah karena melanggar larangan, karena memakan buah yang dilarang, tetapi dia bertobat dan diampuni. Maka
Ketika kita diwajibkan berpuasa dan kita tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, maka itu dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan larangan. Meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu bukan perkara yang ringan. Itu adalah tanda bahwa melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita tidak butuh kepada Allah. Kemudian kita hidup di negeri mayoritas muslim, namun survei menunjukkan yang rutin sholat belum sampai separuhnya. Bahkan kemampuan membaca Al-Quran pun banyak yang belum bisa. Ramadan datang setiap tahun, tetapi apakah kualitas kita meningkat? Allah sudah menetapkan kurikulum Ramadan sejak 1400 tahun yang lalu dan tidak pernah berubah. Ya, jadi dalam puasa kita sebulan penuh di training langsung oleh Allah. Mana training perusahaan saja 3 hari sudah mahal, tapi Allah mendidik kita 30 hari ya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dimulai dari bangun kita sudah diatur dari sahur, melaksanakan makan sahur, kemudian melakukan puasa yang mana di siang harinya sekalipun tidak ada yang melihat kita, maka kita tidak berani untuk memakan atau meminum sesuatu yang membatalkan puasa. Padahal tidak ada yang melihat, tetapi dia yakin Allah melihat. Kemudian di malam harinya juga kita dilatih untuk melaksanakan sholat malam. Ini adalah kurikulum Ramadan yang seharusnya 30 hari kita laksanakan rutin terus menerus. Itu harapannya menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Tolong kami untuk menjalankan puasa di dalamnya, melaksanakan qiyamnya, salat tarawihnya, menjadikan kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir kita, dan jikapun ini adalah Ramadan terakhir, semoga ia menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.